Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Arba'ur Rasail, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai halaman 8. Halaman 8 baris ketiga ya. Silahkan Anda bisa menyimak. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa al-Imam Sya'rani, Imam Sya'rani, ya, yaitu Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang tokoh tasawuf yang kitab-kitabnya banyak menjadi kitab acuan kajian di pesantren-pesantren di Nusantara ini ya. Bahkan dalam pesantren virtual ini ada jadwal yaitu kitab syarah dari Wasyiatul Mustafa, yang kitab Al-Minah Husaniyah, syarhi Wasyiatul Mustafa, itu karangan beliau juga ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Berkata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani fil Uhudi, dalam kitab Al-Uhud, ukhida ditagih atau den alap alaina ngatas kita apa al-ahdu janji, bahwasanya kita itu akan ditagih janji. Siapa yang menagih? Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu akan ditagih janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? An-nubayina, yentoh menjelaskan sapa kita litariki sholati, mare wong kang ninggal salat. Bayani tariki sholah minal fallahina, saking pira-pira petani wal awami lan pira-pira wong awam, wasailul juhali lan sekarine pira-pira wong bodho. Ma menjelaskan sapa kita ma ing barang jaa kang teka apa sima fi fadli sholawatil khamsi ing dalam keutamane pira-pira salat 5 waktu. Wa fadli man lan ing dalam keutamaane wong Sulaiman yuwadhibu kang netepi, kang langgengaken, kang konsisten sapa siman alaihinna ing atase pira-pira salat 5 waktu. Jadi kita itu akan ditagih janji, akan ditanyai ya, tentang apa? Tentang tanggung jawab kita dalam apa? Dalam menjelaskan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, baik itu orang-orang yang berprofesi menjadi petani alias orang-orang yang kerja keras, atau orang-orang yang awam, dan orang-orang lain yang tidak tahu tentang tanggung jawab agama, yang bodoh tentang tanggung jawab agama. Ya, kita itu akan ditagih pertanggungjawaban, akan ditagih janji ya, dalam hal menjelaskan kepada mereka, menjelaskan tentang apa? Tentang maja'a fi fadli shalawatil khamsi ya. Tentang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan salat 5 waktu, keutamaan orang yang konsisten, yang melanggengkan, yang teguh dalam menjalankan salat 5 waktu. Artinya kita sebagai seorang muslim ini ya, akan diminta pertanggungjawaban ya, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan kepada mereka yang meninggalkan sholat akan pentingnya, akan keutamaan sholat dan keutamaan orang-orang yang konsisten dalam sholat. Wana khusulan ngususaken sapa kita dalika ing mengkono-mengkono ya, al-ahdu fi tabyini fadli sholah ila akhirih bimazidi ta'kidin, kelawan tambahi penegasan. Kami ya, mengkhususkan diri dalam hal tanggung jawab untuk menjelaskan kepada orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak mengetahui keutamaan sholat, orang yang tidak mengetahui keutamaan, orang yang
konsisten dalam sholat, ya, kami mengkhususkan dalam hal ini bimazidi ta'kidin, dengan penegasan yang lebih diprioritaskan, dengan penegasan yang lebih, karena sangat penting, karena hal ini sangat penting. Kama kaya oleh barang selema akada kang menegaskan hu ing ma sapa Allahu Allah wa rasuluhu lan rasulih Allah. Sebagaimana Allah menegaskan tentang pentingnya salat, ya, dan sebagaimana Rasul juga menegaskan tentang pentingnya salat. Tetapi keadaannya waqad aghfala, lan teman-teman melalaikan dzalika ing mengkono tanggung jawab menjelaskan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Sapa sing lali ghalibul fuqara'i, umume wong-wong fakir atau umume wong-wong kang awam. Wa talabul ilmi lan padha lale sapa talabul ilmi pira-pira penuntut ilmu al-ana ing dalam waktu iki. Jadi menurut Syekh Sya'rani, sekarang ini banyak orang yang melalaikan, ya, tentang tanggung jawab untuk peduli dalam menjelaskan keutamaan salat dan menjelaskan keutamaan orang yang mengerja salat. Ya. Siapa mereka yang lalai itu? Ya, banyak orang. Ghalibul fuqara, ya, umumnya orang awam, ya, bahkan para pencari ilmu, ya, mereka juga pada lalai. Sudah tidak peduli lagi tentang tanggung jawab dalam hal, ya, menjelaskan pentingnya keutamaan sholat dan keutamaan orang yang mengerjakan sholat. Fataro mongko ningali sapa sira meningali ahadahum ing salah sijine walibul fuqara au talabatil ilmi. Anda lihat salah satu dari mereka, dari orang-orang awam, para santri-santri, para pelajar-pelajar, ya. Kamu lihat salah satu mereka yukhalitu, bergaul atau bercampur, saposi ahaduhum, bergaul tarikas sholah, ini fathah, ya, harokatnya fathah. Tarikas sholah, bergaul bercampur tarikas sholati ing wong kang ninggalkan sholat, wong kang ninggal sholat. Min waladin nyatane saking anake wa khadimin lan pembantune wa sahibin lan koncone wa ghairihim lan sakliyane walad khadim lan sahib wa yaqul lan mangan sapa si ahaduhum ma'ahu sartan kang ninggal salat wa yadhakulan bergurau bercanda sapa si ahaduhum ma'ahu sartan kang ninggal salat wasta'miluhu lan mempekerjakan sapa ahaduhum hum ing tarika shalah, ya, ing dahu ing dalam sandingi ahad fiti jaroti ing dalam urusan perdagangane wal imarati lan urusan manajemennya atau perusahaane, pekerjaane wa ghairi dzalika lan saliyane mengkon urusan tijara wal imarah ning wala yubayyin lan ora gelem menjelaskan sapa si ahad lahu maring tarikus shalah qattu babar pisan ora gelem menjelaskan ma ing perkara atau ing masalah selema fi tarki sholati ing dalem ninggali salat minal ismi nyatane saking dosane walalan ora gelem menjelaskan ma ing perkara fi fi'liha ing dalem mengerjakannya salat rupane minal ajri saking ganjarane wa dzalika lan utahe mengkon ora gelem menjelaske mau tidak mau menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan meninggalkan sholat atau keutamaan bagi orang yang mengerjakan sholat, iku mimma termasuk saking perkara selama yahdimu kang rubuhaken apa sima adina ing agama. Masya Allah. Jadi begini, tadi kita sudah menyimak, ya, penjelasan dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani bahwa kita itu diminta pertanggungjawaban tentang janji dari Rasulullah, ya, dalam hal apa? Dalam hal menjelaskan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, menjelaskan tentang apa? Ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan
dosanya meninggalkan sholat, pahalanya orang yang konsisten terhadap sholat dan lain-lain. Tetapi kenyataannya banyak di antara kita yang justru lalai. Maka kita bisa melihat ya, salah satu di antara kita atau sebagian di antara kita bergaul dengan orang yang meninggalkan sholat ya. Baik orang yang meninggalkan sholat itu anak kita sendiri, pembantu kita sendiri, teman kita sendiri atau orang lain ya. Kita makan bersamanya, kita bergurau bersamanya, kita bekerja, mempekerjakan dia dalam urusan dagang atau urusan perusahaan yang lain ya. Artinya kita bergaul dengan dia setiap hari. Tapi kita itu tidak mau menjelaskan kepada mereka, tidak mau menegaskan kepada mereka tentang hal ihwal ya, berkaitan dengan meninggalkan sholat, dosanya meninggalkan sholat ya, pahala meninggalkan sholat dan lain-lain ya. Nah, menurut Imam Abdul Wahab Asy-Syarani, sikap cuek kita terhadap lingkungan kita yang meninggalkan sholat ya, sikap acuh kita, sikap tidak peduli kita terhadap lingkungan kita yang meninggalkan sholat, itu termasuk hal yang meruntuhkan agama. Mimma yahdimuddin, termasuk hal yang meruntuhkan agama. Ya, karena apa? Karena dalam Islam itu kita mempunyai tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Maka apabila lingkungan kita tidak baik, dalam bentuk ada saudara kita, teman kita, anggota lingkungan kita yang tidak mau mengerjakan sholat, mestinya kita beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita cuek, tidak mau menjelaskan apapun pada mereka ya, itu termasuk hal yang merubuhkan agama. Kemudian fabayin mongkon jelasno sira ya akhi he sedulur ingsun, likulli jahilin kanggone saben-saben wong kang ora ngerti tanggung jawab agama maksudnya. Jelasno sira ma ing perkara akhalla kang tercecer utawa kang cacat bihi ing si jahil, ing dalam si jahil. Rupane ma akhalla bihi min wajibati dinihi, saking pira-pira kewajibane agamane si jahil ya. Maka Imam Abdul Wahab Asy-Syarani kemudian menegaskan begini, maka jelaskanlah, maka terangkanlah wahai saudaraku kepada orang-orang yang belum tahu tentang tanggung jawabnya dalam masalah agama. Terangkanlah ya, terhadap apa-apa yang ia tinggalkan, tentang apa-apa yang ia belum lakukan. Berupa apa? Berupa kewajiban-kewajiban agamanya, yakni termasuk sholat. Artinya kita itu diperintahkan ya untuk menerangkan, menyadarkan mereka, memberi masukan kepada mereka ya, tentang apa-apa ya, yang belum ia laksanakan terkait dengan kewajiban-kewajiban agamanya, termasuk sholat. Wa illa lalamun ora, alias lamun ora gelem menjelaskan, wa illa ay illam tubayyin, lamun ora gelem menjelaskan sapa sira, fa anta mongko utawi sira iku awwaluman, dadi kawitane wong ya, dadi kawitane golongan ya, tusairu kang menyengat bihim ingman apa annaru, api neraka. Kalau kita tidak mau menjelaskan pada mereka, kita cuek, kita tidak peduli ya, kita akan menjadi golongan orang yang paling awal disengat oleh api neraka. Kama kaya oleh penjelasan waroda kang kelaku apa sima fil hadis sahihi ing dalam hadis, sifat hadis as-sahihi kang sahih. Ya sebagaimana penjelasan yang ada dalam hadis yang sahih. Fa inna kama qatamun sira iku dakhilun kang mlebu fiman ing dalam golongan. Alima kang ngerti sapa siman walam ya'malan tetapi ora pisan-pisan ngamalaken sapa siman bi ilmihi lawan ilmu siman. Ya, kita ya
kalau cuek, kalau tidak peduli, ya, kita akan masuk dalam golongan apa? Golongan orang yang mengetahui, golongan orang yang mempunyai ilmu, tetapi kita tidak mau mengamalkan ilmunya. Kenapa kok demikian? Li'anna kullaman, karena sugune saben-saben wong arafa kang mengetahui sapa siman syai'an ing suwi-wiji min ahkami syariati sange pira-pira hukum syariat, tetapi walam ya'malan ora pisan-pisan gelem mengamalke sapa siman bihi ing syai', wa yu'allim hulan ora pisan-pisan gelem mengajarkan, ora pisan-pisan gelem mulangaken sapa siman hu ing syai' ghairu ing saliyane man, fa huwa mangko siman iku dakhilun wong kang mlebu fiman ing dalem golongane wong alima kang ngerti sapa siman, kang berilmu sapa siman, walam ya'mal lan ora pisan-pisan gelem mengamalkan sapa siman yang ilmihi kelawan ilmune siman. Ya. Karena orang yang cuek, orang yang tidak peduli itu, ya, dia akan masuk kepada golongan yang berilmu, yang tahu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena setiap orang yang mengetahui sesuatu dari hukum syariat, dia kok tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengajarkannya kepada orang lain, maka dia termasuk orang yang alima walam ya'mal bi ilmihi. Orang yang tahu, orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Inna asyaddan nasi yaumal qiyamati 'adzaban." Orang yang paling pedih azabnya di hari kiamat adalah al-alimu, orang yang alim, lam yanfa'hu ilmuhu, yang orang yang alim yang sama sekali ilmunya itu tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Ilmunya tidak diamalkan, tidak diajarkan kepada orang lain, tidak membawa implikasi dan dampak bagi dirinya sendiri, bahkan bagi orang lainnya. Dalam masalah sholat ini kita jangan menjadi orang yang cuek, kita harus menjadi orang yang peduli. Kita selamatkan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita, ya, dari api neraka dengan cara apa? Dengan cara kita jadikan diri kita dan orang-orang sekitar kita menjadi orang-orang yang, ya, muqimis shalah, muwadhib bis shalah, orang yang konsisten dalam menjalankan sholat 5 waktu. Amin, ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan pada baris berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.